Hai, nama gue Dita. Gue masih kelas 2 SMA dan tinggal di daerah Bogor. Umur gue 17 tahun. Oh iya, kebetulan hari ini sekolah selesainya cepet, gak kayak biasanya. Soalnya guru-guru pada ngadain rapat. Yang pasti gue gak langsung balik deh, mau jalan-jalan dulu. Oh iya, berhubung gue gak punya motor, jadi kalau balik dari sekolah, gue sering nebeng sama temen gue. Namanya Muhammad Rizky Jailani, biasa dipanggil Jalu. Motornya Astrea Grand gitu. Asli, jadul banget tuh motor. Sampai kalau lagi dibawa ngebut, rasanya mesinnya kayak mau lepas semua. Karena balik cepet, hari ini gue berencana main ke tempat Jalu dulu. Barengan sama anak-anak yang lain. Rumahnya Jalu gak jauh dari sekolah. Makanya sering dijadiin base camp sama anak-anak. Nah, akhirnya sampai juga nih di rumah Jalu. Di sana udah banyak anak-anak lain yang datang duluan. Kebanyakan sih cowok. Ya, kalau ada cewek pasti cabe-cabean. Maksud gue tomboy. Berhubung rumah Jalu kecil, jadi kita biasanya nongkrong di pos ronda di samping rumahnya. Di situ kita leluasa buat ngapain aja. Dari cerita guru genit, gebetan, ngomong jorok, mabar Free Fire, Mobile Legend, macem-macem deh. Saking asiknya nongkrong, pas gue lihat jam, udah jam 8 aja. Bisa kena omel nyokap nih gue. Gue langsung aja minta izin cabut duluan ke anak-anak. Pas mau balik, si Jalu nawarin gue buat nganterin pulang. Soalnya dia tahu kalau rumah gue tuh lumayan jauh. Cuma sebagai teman yang baik, gue gak mau dong nyusahin dia. Kan kasihan bolak-balik kayak bola bekel. Pengertian kan gue. Tapi gue minta tolong dianterin sampai depan aja. Dan minjem duit dia buat ongkos naik angkot. Hehehe. Gak berselang lama, gue sampai di jalan raya. Nah, pas ada tuh angkot lagi ngetem, gue langsung cus. Oh iya, buat nyampe ke rumah gue, abis turun dari angkot, gue harus jalan lagi ke dalam sekitar 200 meter. Nah, itu dia gang rumah gue. Bang, kiri bang. Pas abis turun dan bayar angkot, gue tengok kanan kiri. Kok ini jalan sepi banget ya? Kayak WA gue gak ada yang ngechat. Sakit. Kok jadi curhat? Dengan langkah yang mantap, gue mulai berjalan di gang yang gelap gulita ini. Buat nerangin di jalan, gue pakai cahaya dari HP. Dalam benak gue, kenapa nih jalan mendadak jadi kayak lorong gelap yang gak berujung gitu. Terus gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Mau nengok, takut. Nengok gak ya? Enggak ah. Gue mulai mempercepat langkah karena gue ngerasa ada yang ngikutin gue. Gak lama, terdengar suara motor dan membuat hati gue lega. Tuh motor berhenti di depan. Gue mah biasa aja, gak ada rasa curiga apa-apa. Gue mikir, mungkin ini tetangga gue kali ya, atau orang yang gue kenal. Tapi tiba-tiba dia melakukan hal yang gak gue duga. Dia meremas bagian intim dari tubuh gue. Gue kaget dong. Kok enak aja dia megang-megang gue. Gue coba ngelawan dengan nangkis tangan dia. Tapi tangan gue gak cukup kuat. Dia melakukan hal itu beberapa saat. Gue berusaha ngelihat siapa ini orang. Tapi karena dia pakai masker, yang terlihat hanya matanya aja. Seketika badan gue kaku, nge-freeze gitu, dan gue hanya bisa teriak, "Tolong, tolong!" Akhirnya dia kabur. Badan gue cuma bisa diem. Lama-kelamaan, badan gue yang nge-freeze tadi jadi lemes selemes-lemesnya. Gak lama berselang, ada cahaya mobil dari arah belakang. Dan mobil itu berhenti di depan gue yang lagi ketakutan. Ternyata itu Pak Guntur, tetangga depan rumah gue. Tanpa basa-basi, dia nganter gue pulang ke rumah. Sampai rumah gue dalam keadaan keringet dingin, lemes, semua campur aduk rasanya di situ. Ibu nungguin gue di depan rumah dengan muka cemas. Akhirnya langsung gue peluk ibu gue. Dia terlihat bingung kenapa gue meluk dia. Ibu berterima kasih ke Pak Guntur. Saat itu juga gue sambil nangis ceritain semuanya ke ibu dan Pak Guntur tentang apa yang udah gue alamin. Gue masih shock. Kok ada ya orang yang kelakuan bejat kayak gitu?
Ibu buatin gue teh manis anget buat nenangin gue. Ibu bersyukur karena anaknya pulang dengan selamat. Malam itu juga, ibu lapor ke Pak RT dan polsek terdekat. Semenjak itu, lampu di gang dibenerin dan dipasangin CCTV. Kejadian ini gak bakal gue lupain. Gue anggap ini pelajaran dalam hidup gue untuk lebih berhati-hati. Terlebih untuk kita para wanita, agar lebih waspada ketika sedang berjalan di tempat yang sepi. Usahain kalau malam jangan jalan sendirian, karena gue gak mau lu pada jadi korban pelecehan orang bejat kayak gue. Kalau kalian punya cerita yang menarik dan ingin dibuatin jadi animasi keren kayak gini, jangan lupa kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik, like, comment, share, and subscribe channel Gue Punya Cerita.